Muesa telah memberikan sedikit gertakan. Tapi Toy target utamanya memang bukan point kill. Lebih ke arah objektif. Karena untuk ngomongin karena Toy dia akan lebih sustain di dalam team fight-nya. Ketimbang dia harus coba solo kill kali ini. Jadi masih agak sedikit bebas lah ya di area top lane dengan itemizations. Hunter Shrek di tangan seorang Granger menuju ke arah Sky Pierce masih butuh waktu banget untuk maybe ataupun untuk Octa sebagai damage dealer dari Dewa. Ya, dan karena early pressure-nya menang, lihat itemnya Rins memilih ke arah dari Ancient Talisman. Sementara untuk Idoknya dia tahu dia nggak bakal tumbang dengan instan walaupun ada Lea Lunox. Makanya dia bikin dominance. Dan gak ada masalah di sini. Jadi tetap ada efek dari life bane-nya, akan ada pengurangan dari segi regen HP-nya atau heal up dari Mueza. Yang jadi masalah nanti kalau misalkan item keduanya belum siap nih. Dengan arah Dreadnought atau bahkan mungkin Silence Robe. Dan pick off dicari. Alright, tapi lihat freeze lane yang dilakukan di depan sana. Muesa! Sudah Slayer berjalan Tyrant, tapi nampaknya Tyrant langsung instant kill. Membalaskan dengan adanya Maybe dan juga Ray di tengah sana permasukan dari tim RRQ. Gagal memang mentukarkan dengan point kill, tapi lihat apa yang dilakukan. Dia mencoba untuk menukarkan turret dan juga para pembuff. Profesor, apakah pertukaran ini masih worth it, Profesor? Wah masih udah pasti ya, tapi pressure-nya nggak berhenti, Rins kejar. Oke, Riz dikejar. Informasi yang didapatkan langsung di dalam sana. Tapi nampaknya itu dia. Gak ada jalan untuk keluar lagi. Dan Kane terkena damage turret dengan sangat maksimal. Killing spray didapatkan oleh Riz. Satu target yang misklik, Profesor. Kayaknya iya. Misklik. Dia kayaknya mau flicker base attack. Dan itu ke-trigger ke arah dari Rins, tapi ternyata terlalu dive. Gak bakal ada yang bisa follow dari Dewa. Jadi mau gak mau ini kerugiannya malah berada di kubu Dewa. Padahal mereka udah dapetin Dairon tadi. Iya, itu dia. Tadinya pertukaran Dairon dengan adanya satu kondisi Maybe dan juga Ray kehilangan purple buff itu sebenarnya udah lumayan cukup mengganti loh. Iya. Tapi dengan adanya Kin yang tumbang lagi, plus satu turret darah top lane dan turtle, wah itu udah jadi nggak bisa equal. Makanya sekarang mereka harus mulai cari lagi nih pertukaran seperti apa yang bisa dilakukan. Karena jelas RRQ menghadapi Kalea, mereka akan udah mulai menyatukan lagi dari segi team fight-nya. Dan mungkin kita bakal jarang ngelihat satu pemain terpisah yang nanti bisa diangkat dengan Tsunami Slam oleh seorang Mueza. Tapi ya memang masih ada waktu untuk Dewa mengejar ketertinggalan gold dan RRQ. Mereka harus bisa main agresif mungkin sih. Ini manfaatin kesempatan yang udah mereka pegang sekarang, bro. Ini maintain aja ya. Oh, EOG? Avatar of Guardian for nothing di depan sana. Idok akan mundur ke arah belakang. Apakah coba diselamatkan? Tapi ternyata gertak sambal. Karena nampaknya para pasukan dari tim Dewa sadar. Dairon nggak, sosok dari Idok nggak mungkin sendiri. Bisa ada Dairon, bisa ada Rid. Iya, lumayan memancing aja sih sebenarnya kalau dapat ya udah, kalau enggak juga nggak apa-apa. Karena masih ada outer turret di bagian bottom lane yang sepertinya akan menjadi target utama buat RRQ. Dan memang nggak berhenti secara invasi. Vertic udah kaya raya sih seharusnya sekarang. Kayak Raya sama satu sih, biasanya Ray ini punya satu unique power kalau menurutku bilang. Apa tuh? Kenapa? Unique powernya adalah ketika dia kalah level sekalipun. Si Ray ini, adu retri, dia tetap berani. Walaupun beda 2 atau 1 level, dia nggak masalah. Tapi lihat bakal coba dipasang dan Ray! Waduh. Instant kill! Langsung dengan Lele dari Rins berhasil mendapatkan 1 point kill tambahan untuk permasukan dari tim RRQ. 3.300 gold difference. Baru diomongin ya untuk Ray sendiri, tapi sekarang kerugian yang makin dalam lagi ngebuat Ray mungkin juga udah nggak bisa semena-mena untuk melakukan kontes nantinya. Dan ya sekarang mendekati ke area perebutan objektif. Apakah masih ada power dari Dewa, Prof, untuk kontes Lord? Bahaya sih sebenarnya karena di satu sisi Ray-nya juga build-nya ternyata full damage. Ya. Dia selesai dari War Axe yang biasanya mungkin pada bikin Brute Force, pada bikin Endless. Ternyata buat sekarang Ray bakal punya Fury Hammer dan juga sudah selesai dengan adanya Legion Sword. Mungkin mau bikin langsung ya ke item penetration. Biar nanti bisa nge-burst ke arah Dairon. Tapi masalahnya Dairon juga bakal punya regen yang lumayan tinggi. Dia udah punya Oracle. Dan masih ya, bakal dicek terus-menerus nih. Hadirnya Rins emang jadi masalah banget buat Dewa yang ingin mendekat. Dengan sendirinya Octa di area terdepan pun udah didapatkan informasi tersebut. Dan tinggal menunggu momentum saja. Karena ini sangat potensial sih untuk bisa dibuka oleh RRQ. Ada Avatar of Guardian. Dan juga pastinya ada Dairon yang siap untuk ngebuka Black Dragon Form nantinya. Oke, tapi kita lihat di depan sana Avatar Guardian. Gak menggunakan apapun, mundur ke arah belakang. Langsung coba di follow yang dan Red! Menangkap ke arah Maybe. Hantaman pada tubuh mundur ke arah belakang Kin. Bersama dengan Ray Shadow Kill terbagi menjadi 2. Berpasukan dari tim RRQ mereka berhasil melenyapkan berpasukan dari tim Dewa. Tersisa Octa, the one last man standing. Tapi itu dia kenakalan dari sang bayi macan. Persik masih dengan kenakalannya Profesor. Wah untungnya ya. Gak punya follow up yang begitu banyak karena Dewa langsung ketutup semuanya. Terutama untuk Maybe yang kena. Soalnya bisa orang yang terganggu langsung di bagian belakangnya. Ini dia. Form yang begitu sulit untuk dipecahkan bagi kubu Dewa dan tentunya ini akan membuat RRQ mendapatkan Lord secara gratis.
Iya, karena emang targeting yang benar-benar bagus banget tadi dari setiap sisi pemain RRQ, termasuk dari Farstic ya. Yang akhirnya bisa langsung mengeksekusi 4 pemain bahkan dari Dewa. Kita bisa lihat sedikit nih dari segi replaynya. Bagaimana targeting yang meskipun sedikit gagal ya dari Idok. Ya, gangguan belakangnya lihat tuh. Black Dragon Form Nah, sama Garote. Langsung digaruk-garuk itu maybe-nya. Gak bisa gerak gitu. iya, padahal secara damage emang sangat membutuhkan ke arah Maybe. Untungnya Okta masih selamat sih. Jadi kalau kita ngeliat dari segi KDA pun dalam posisi yang cukup aman. Nah, dipertanyakan apakah cukup nih untuk bisa nge-delay lagi, nge-buying time lagi sampai Okta punya item yang kita pengenin. Wah, tapi masalahnya Ray Malefic Roar ya. Dia punya damage, Ya. tapi nggak punya sustainability. Iya. Dan dia gampang banget loh buat ditarget sama Versik nantinya. Bakal di-follow dengan adanya Shadow Kill juga. Dan belum ada 1 point kill untuk sosok Maybe. Ini yang dibutuhkan untuk pecah dulu. Pecah dulu dari Skypisternya punya poin, baru dia akan bisa lebih snowball, Nevin. Betul, Kalau betul. sekarang belum bisa lebih snowball. Ya, nggak main sama Mueza kan dari tadi soalnya. Kayak maybe-nya kena pick duluan, kena ganggu duluan. Dan seperti biasa ada Dairon di belakang dengan Petrify yang udah pasti ya targetnya cuma 2 nih. Yes. Antara Okta atau Maybe sebenarnya. Hantaman beda tumpul, bro. Dan emang sakit banget ya, tadi udah sempat terlihat. Ditambah sekarang udah ada Lord juga yang memberikan distraksi. Habis itu Loro yang bakal connect terus-menerus. Dan wave ini akhirnya bisa langsung. didorong dari top lane. Langsung wave-nya, Nevin. Kita lihat di sini para pasukan dari tim RRQ di depan sana mencoba untuk memaksa mengejar PS Turret. Belum ada Tsunami Slip. Langsung menuju ke arah belakang. Hantaman benda tumpul. Memaksa. Membubarkan para pasukan dari tim Dewa di depan sana. Dairon versus everybody. Dan langsung Shadow Kill. Idok walaupun tumbang, tapi nampaknya kali ini Kin berhasil menjadi satu tumbal pertukaran. Ingat wave masih berada di arah top lane. Riz bersama dengan Troy masih survive kali ini di arah top lane. Iya, masih ada damage dealer memang dari Dewa United. Tapi Oh ada my Lord. god, Okta! Masih. Satu kali hit terakhir Okta hampir saja ter-take down. Untungnya dia masih banyak order brilliance. Save the day for this time untuk Okta. Satu gerakan reflex yang bisa menyelamatkan diri. Karena kalau enggak, wah ini kerugian besar sih buat Dewa United. Dan dengan hilangnya Ray lagi-lagi abis Loro Ritz jadi bencana banget buat Dewa United, bro. Wah, itu gambaran ada cobaan dicobain ya sama Okta ya. Bener-bener mau diadu loh. Untungnya order brilliance-nya tepat waktu. Ya. Sehingga dengan adanya Tough Boots itulah dia penyelamat dari Okta tadi. Kalau nggak Tough Boots mungkin Okta sudah tumbang. Dan buat sekarang harus reset dulu untuk RRQ. Keuntungan 8.000 gold. Gak boleh mereka melakukan kesalahan. Karena ingat, maybe dia punya Sky Pierce. Sekali aja Sky Pierce-nya pecah. Dan ini bisa menumpuk stack yang begitu banyak. Dampaknya Noble. bakal ke Idok, bakal ke Dairon juga yang sebagai lini depan udah pasti bakal kerepotan untuk menerima damage semua. Tapi kayaknya nggak semudah itu juga sih buat mecahin Skypace. Karena sejauh ini baru ada 4 poin eliminasi juga yang bisa dipegang sama Dewa. Kita tahu bagaimana tebelnya area depan. Ditambah udah ada Immortal di Immortal. dalam tubuh seorang Idok yang makin mempersulit lagi nih buat maybe mendapatkan passion atau poin eliminasi. Dan sekarang Lordnya terbuka, nggak ada kontes dari Bro. Udah pasti ya, Udah kalau mau pasti. diadu sih agak rugi untuk Dewa dengan keadaan 7.000 gold seperti ini. Lebih Karena- baik mereka main pick off aja kayak tadi kan. Ya udah, Mueza, Okta, trade 1 udah. Karena gini loh, kalau mereka mau kontes sekalipun, ini nggak wise. Ya. Kedua, mereka kenapa aku lebih setuju sama Profesor KB? Pertama mainkan Mueza sama Okta, sekalipun itu cuma dapat 1. Jadi Lordnya nggak maksimal. Gak maksimal, jadi 4 lawan 5 Indian. Atau nggak mau selesai Lordnya dengan cepat juga boleh. Ketahuan? Tapi Moisa ketahuan nih posisinya. Oke, informasi didapatkan ada Cold Shield di depan sana. Para pasukan dari tim RRQ. Mereka mencoba untuk mendengarkan kembali informasi dari Cold Shield dibalas dengan Conceal. Wah lumayan berbahaya sih kalau misalnya sampai Moisa terpick off sebelum team fight di sekitar area. Wah, Biasanya Kerit! Tahan di counter di belakang Avatar Kadir menutup jalannya sosok dari seorang Memi dengan hantaman benda tumpul. Siren, Petrify Gaming dapat di 3 tapi nampaknya kali ini Memi. The-tank dan Siren! Dengan buntut naganya memporak-porandakan fokus ke arah base. Gak peduli apapun terjadi. Sang Raja berhasil mendapatkan